Selamat siang Bu Astrea. Selamat siang Bu Ayu. Bagaimana Mohon kabarnya nih? baik, sedikit sedikit gini ya, apa namanya, agak-agak bengek juga hari ini. Nah, jadi mohon maaf sekali, Bu Astrea, saya mengganggu waktunya hari ini ya, karena saya ingin sekali curhat tentang permasalahan yang saat ini sedang saya hadapi. Sedikit galau hari ini. Gimana, Ibu bisa hari ini kan? Oh, bisa sekali Bu. Terima kasih ya Bu ya sudah mempercayakan curhatnya pada saya. Gimana Bu kira-kira ini? Apa yang mau Ibu curhatkan? Nah, begini nih Bu, sedikit galau nih akhir-akhir ini. Sebenarnya masalah peminatan bahasa Jepang. Nah, di sekolah saya kan ada sekolah peminatan bahasa Jepang. Bahasa sih sebenarnya. Itu terdiri dari peminatan bahasa Inggris, bahasa Jepang, dan bahasa Mandarin. Nah, sebelum-sebelumnya itu peminatan bahasa Jepang itu kan lumayan membludak. Banyak sekali peminatnya. Tapi kemarin saya ketemu dengan salah satu dari wali kelas 10 dan langsung menanyakan ke beliau bagaimana keadaan peminatan bahasa Jepang. Nah, beliau berkata masih kurang maksimal Bu Ayu gitu dia bilang. Soalnya untuk saat ini mereka lebih banyak peminatnya untuk bahasa bahasa Inggris gitu. Loh, kok bisa begitu ya Bu? Ya sebelum-sebelumnya kita kan membludak sekali. Nah, kebetulan juga ada siswa di sampingnya. Saya tanya gimana nak untuk peminatan bahasa Jepangnya kalian mau kemana nanti? Saya ke bahasa Inggris aja sensei. Kok gitu sekarang gitu ya? Saya tanya begitu. Ya gimana ya nanti kan ke pariwisata ya sensei ya bahasa Inggris aja saya masih belum belum mapan masih belum bisa kalau bahasa Jepang kan susah gitu katanya. Nah di situ saya kasih sedikit masukan juga ke siswanya. Nggak susah kok nak kalau kamu misalnya ada niat pasti bisa. Belum dah sensei kalau saya ke bahasa Inggris dulu deh bahasa Inggris aja masih kacau balau gitu katanya. Nah, tampaknya saya galau nih Bu Astria. Nah, gimana tuh? Saya ingin masukan atau mudah-mudahan Bu Astria bisa bantu saya untuk mengatasi ini. Paling tidak ada masukan lah dari Bu Astria dan saya percaya Bu Astria pasti bisa bantu saya. Itu sih yang saya galau hari ini nih Bu Astria. Mohon maaf kepanjangan ya curcolnya. Ya, Baik, Bu Ayu, terima kasih ya. Nggak apa-apa sih Bu, namanya juga galau ya. Pasti harus dituntaskan galaunya ini. Eh, iya. kalau saya menyimak dari cerita Bu Ayu tadi kan mengkhawatirkan begitu ya akan peminatan bahasa Jepang. Jadi timbul kekhawatiran karena istilahnya belum ada kepastian begitu ya Bu Ayu ya. Kalau boleh Iya. saya tahu Bu, untuk peminatan ini ada di kelas berapa Bu? Kenapa? Mohon maaf Bu. Ini Kalau agak bisa saya ribut. tahu peminatan ini ada di kelas berapa Bu? Oke, nah gini Bu, untuk peminatan kelas itu ada di kelas 11 Bu Astria. Nah, sebenarnya sebelum-sebelumnya saya mengajar di kelas 10. Jadi ketika saya mengajar di kelas 10, saya masih ada kesempatan untuk memotivasi mereka. Sedangkan saat ini juga nambah kekhawatiran lagi karena saya tidak mengajar di kelas 10 gitu. Jadi gimana tuh solusinya ya Bu ya? Saya jadi bingung. Satu, saya tidak mengajar di kelas 10, satunya sedangkan itu mengalami penurunan yang lumayan drastis gitu loh, Bu Astria. Ketika Bu Ayu mengajar di kelas 10 dulu bagaimana Bu memotivasi siswa untuk peminatan bahasa Jepang? Oh iya Bu. Nah ketika saya masih ngajar di kelas 10 dulu, saya lebih banyak memotivasi mereka dengan pengalaman-pengalaman yang saya dapat di hotel. Kemudian ada beberapa apa namanya, kebetulan waktu itu juga saya ngajar di kelas 10 loh Bu. Ya. Nah, saya lebih banyak mengarahkan mereka bagaimana sih karakteristik tamu Jepang. Kemudian ketika kalian apa namanya training di dunia industri, kalian saya harapkan bisa menguasai bahasa asing selain bahasa Inggris. Ya minimal lah, bukan hanya bahasa Jepang aja, minimal 2 bahasa asing yang mesti kalian miliki untuk bekerja di hotel nantinya atau di dunia industri pariwisata lainnya, saya gitu kan. Karena apa? Seperti pengalaman yang sensei punya dulu di hotel ketika menghandle tamu Jepang, dia akan merasa nyaman dan merasa diperhatikan kalau misalnya kita bisa menghandle mereka dengan menggunakan bahasa mereka. Dia akan merasa sangat nyaman dan efek yang akan ditimbulkan adalah repeater guest.
mereka akan kembali lagi menginap di hotel tempat kita bekerja, saya gitu kan. Oh begitu ya Seng, saya iya. Kalian juga mesti mengetahui karakteristik dari tamu itu, apa-apa yang mereka tidak sukai, apa-apa yang mereka sukai, dan itu akan berefek kepada kenyamanan tamu bekerja di hotel, saya gitu kan anak-anak. Yang kedua saya juga banyak memotivasi tentang bagaimana peluang kerja di Jepang. Jadi peluang kerja di Jepang itu saat ini kan Jepang mengalami penurunan pertumbuhan penduduk yang sangat luar biasa. Nah disinilah anak-anak saya gitu kan, anak-anak kesempatan kalian untuk mengisi peluang-peluang itu untuk bekerja di sana, untuk mengais rezeki dan mendapatkan ilmu nanti bisa kalian terapkan di negara kita sendiri, saya gitu kan. Saya bilang juga berapa gaji yang bisa diterima di sana, konsekuensinya seperti apa dan seterusnya. Itu luar biasa efeknya Bu Astria, luar biasa sekali. Jadi dengan saya memotivasi seperti itu, efek ke anak-anak untuk belajar bahasa Jepang itu semakin meningkat. Nah, kebetulan juga nih, kebetulan aja. Waktu itu kita punya program namanya dari The Japan Foundation, ada program CPNP itu ya counterpart sama Nihongo Partners gitu. Jadi kita diberikan native speaker secara free dari Jepang sendiri. Nah, itu membantu proses pembelajaran di kelas. Nah, itu saya manfaatkan benar-benar itu untuk membantu proses pembelajaran di kelas sebagai native yang nantinya membantu di Hatsuong, pronunciation. Ya, jadi anak-anak bisa langsung ngomong langsung direct dengan native secara langsung. Jadi itu sangat-sangat membantu untuk memotivasi mereka belajar bahasa Jepang. Gitu loh Bu Astria yang saya lakukan dulu sehingga luar biasa peningkatannya. Dan saya khawatirnya sekarang nggak ngajar di kelas 10, gimana tuh Bu ya? Baik sekali Bu Ayu ya, saya dengar ceritanya tadi sudah luar biasa usaha yang dilakukan begitu ya Bu ya. Nah kalau misalkan sekarang Ibu tidak mengajar di kelas 10 lagi, bisa nggak Ibu memikirkan cara lain atau alternatif lain untuk bisa menjembatani nanti penyampaian motivasi ini ke anak-anak di kelas 10 begitu Bu. Kira-kira usaha apa yang bisa nanti Ibu lakukan supaya motivasi ini juga sampai ke anak kelas 10 yang nanti harapannya ketika mereka di kelas 11 sudah berminat terhadap bahasa Jepang ini begitu Bu. Ada sih sebenarnya Bu, cuman agak gini juga ya kalau melakukan ini, agak ada sedikit asa segan gitu ya. Nah, sebenarnya saya memiliki plan B ketika saya tidak mengajar di kelas 10, saya bisa melakukan kolaborasi dengan guru mapel lain Bu Astria. Nah, misalnya gini, saya berencana meminta bantuan kepada guru mapel lain, terutama yang mengajar bahasa Inggris atau bahasa lainnya untuk memotivasi mereka bagaimana sih manfaat yang akan diterima ketika kita belajar bahasa Jepang. Nah, salah satunya seperti yang saya ceritakan tadi di awal itu bisa diceritakan yang itu ke anak-anak gitu loh Bu. Jadi masih saya berpikir gimana caranya saya ngomong ke mapel ke guru-guru mapel lain. Terus yang kedua, saya juga berencana untuk mengajak kerjasama atau menginformasikan kepada wali kelas 10 bahwa ada kelas peminatan, kelas bahasa. Ya, di sini terutama bahasa Jepang, selain bahasa Inggris, bahasa Jepang. Bagaimana sih wali kelasnya nanti menginformasikan ke anak-anak supaya termotivasi belajar bahasa Jepang dan wali kelasnya juga ngomonglah minimal ngomong bahwa kita lo ada kelas ini di kelas 11 nanti di semester ganjil, kalian mesti dari sekarang berpikir bagaimana sih efek atau manfaat ketika belajar ini gitu. Jadi saya rencananya untuk mengajak wali kelas berunding masalah ini, tapi belum saya lakukan Bu Astria. Gimana menurut Bu Astria kalau misalnya saya melakukan solusi atau cara seperti itu, gimana menurut Bu Astria? Berani nggak sih ngomong gitu sama wali kelas atau kolaborasi dengan guru mapel lain?
Saya rasa sudah bagus ya Bu Ayu ya. Cuman nanti kita tinggal eksekusi saja, dicoba dulu kan kita belum berani memastikan sebelum kita mencoba. Cuman kalau saya melihat sendiri dari tadi dari cerita Bu Ayu kekhawatirannya ini, kalau dari tahun sebelumnya eh, terjadi kekhawatiran dari Bu Ayu peminatan ini mengalami penurunan begitu ya Bu ya. Kalau kita lihat nanti di skala 1 sampai 10 kira-kira minat anak-anak untuk memilih bahasa Jepang itu ada di angka mana Bu Ayu? Untuk saat ini ya Bu ya. Iya, Untuk saat ini misalnya kalau saya boleh prediksi dari angka 1 sampai 10 ya Bu ya. Kemungkinan berada di posisi 3. berada di posisi 3 berarti cukup mengkhawatirkan ya Bu ya. Iya, iya. Selain yang Ibu ceritakan tadi, Ibu kemukakan tadi, kira-kira masih ada alternatif lain nggak Bu yang bisa nanti menggugah minat anak-anak untuk lebih cenderung ke peminatan bahasa Jepang, tidak hanya bahasa Inggris saja. Atau mungkin selain bahasa Jepang Bu, ada peminatan lainnya lagi itu bahasa asing apa lagi Bu selain bahasa Jepang? Oh, ada 3 peminatan bahasa, kelas peminatan bahasa Inggris, kelas peminatan bahasa Jepang, dan kelas peminatan bahasa Mandarin. Kalau Mandarin sih memang belum kayaknya, kayak baru soalnya. Itu masih baru. Ya, jadi antara bahasa Inggris dan bahasa Jepang, Bu Austria. Mm-mm. Nah, untuk selanjutnya kemungkinan saya akan lebih gercep di Japan Club. Nah, dari Japan saya bisa apa namanya dari kakak kelas atau yang sudah join itu sesama siswa kemungkinannya ini ya lebih masuk. Jadi mereka keasikan mereka belajar di Japan Club tentang budaya, bahasa dan sebagainya dari mulut ke mulut kayaknya itu lebih berpotensi untuk meningkatkan minat mereka. Saya pikir begitu. Ya, saya pikir begitu. Mungkin saya akan juga melakukan suatu apa namanya gerakan dalam artian bukan gerakan yang gimana-gimana, maksudnya memotivasi anak-anak di klub kembali. Nah, dari kegiatan-kegiatan yang sudah lakukan mungkin itu didokumentasikan di kegiatan sekolah, di web sekolah atau Instagram sekolah seperti itu mungkin bisa membantu ya saya pikir. Mm-mm. Kalau saya pikir sih bisa juga sih Bu ya. Cuman untuk ini Bu, kita lihat dari ketiga peminatan tadi, coba deh Bu Ayu identifikasi nanti. Bisa nanti Bu Ayu identifikasikan keunggulan peminatan bahasa Jepang jika dibandingkan dengan bahasa Inggris atau bahasa Mandarin nanti. Bu Ayu bisa ceritakan dulu sedikit. Iya, saya kira itu bagus, Bu. Saya kira saya juga akan, apa namanya, menceritakan apa sih keunggulan kalian bisa, belajar, bahasa Jepang. Jadi ke depannya, manfaat apa, terutama ketika mau mencari kerja keluar. Iya, nah itu, di samping, hunian tamu Jepang yang datang ke Bali, setelah Australia sekarang nomor 3 mungkin ya Jepang masih posisinya di nomor 3 itu mungkin yang menjadi bahan saya untuk motivasi siswa. Yang kedua yang sangat-sangat dibutuhkan dan arti dibutuhkan saat ini adalah tenaga-tenaga untuk dipekerjakan di Jepang. Itu mungkin yang menjadi urgensi saya ke anak-anak nanti. Itu Bu. Wah, luar biasa sekali ya Bu ya, kalau kita lihat dari tadi ceritanya Bu Ayu, sungguh ini ya, menggebu-gebu sekali untuk promo peminatan bahasa Jepang ini. Saya harap nanti bisa dilaksanakan ya, terutama yang nanti sudah termasuk rencana yang sudah diprogramkan dari awal demikian. Nah, mengenai kekhawatiran dari sedikitnya nanti peminatan program bahasa Jepang ini, saya rasa tidak perlu terlalu dikhawatirkan ya Bu ya. Nanti kita coba tadi action-kan yang sudah Bu Moni rencanakan.
Saya jadi tidak sabar ini Bu, melihat bagaimana nanti ke depannya action dari Bu Moni. Nah, setelah kita berbincang banyak dari tadi, kira-kira nanti untuk tanggung jawab ke depannya, Bu Moni mau seperti apa? Bisa disimpulkan sedikit, Bu? Oke, ya Bu Astria, mungkin di sini bisa saya simpulkan untuk kedepannya saya untuk meningkatkan motivasi belajar siswa terhadap pembelajaran bahasa Jepang, saya akan melakukan kolaborasi lain gitu ya, menginformasikan tentang keberadaan bahasa Jepang sebagai kelas peminatan di kelas 11 di semester ganjil. Kemudian selanjutnya saya juga meminta bantuan wali kelas untuk menginformasikan keberadaan kelas peminatan ini. Nah, selanjutnya juga untuk memotivasi mereka, saya akan memberikan manfaat-manfaat di dunia industri seperti apa sih penggunaan bahasa Jepang. Kemudian yang paling urgent adalah kita sangat dibutuhkan di negara Sakura, di negeri Sakura untuk beberapa jenis pekerjaan seperti di pertanian, perkebunan, peternakan, kemudian di pengepaan kue-kue, kemudian yang di pengaspalan jalan, protelan, kemudian yang terakhir yang paling sangat urgent adalah di keigo. Keigo artinya adalah perawatan. Nah, Utin dengan seperti itu mudah-mudahan anak-anak bisa termotivasi belajarnya. Mungkin itu ya Bu Astria ya. Wah, luar biasa sekali ini Bu. Bagaimana Bu? Ada yang mau disampaikan tadi lagi? Saya kira saya ingin sekali menerapkan solusi yang tadinya saya bicarakan itu Bu. Saya ingin segera melaksanakannya dan ingin melihat seperti apa sih hasilnya nanti. Itu aja sih Bu. Saya sudah ingin sekali melaksanakan itu. Baik, sudah tidak sabar berarti ya Bu Ayu ya. Iya, gitu deh Bu. Berarti nanti kita tinggal action saja ini. Saya juga nanti akan mencoba untuk ikut melihat ya seberapa nanti perkembangannya sambil nanti kita jalan, sambil nanti kita sharing lagi kira-kira nanti alternatif solusi mana yang lebih efektif, nanti itu yang kita jalankan. Benar ya Bu Ayu ya? Saya setuju Bu. Saya setuju sekali. Nah, untuk saat ini saya merasa lebih lega rasanya. Ada teman curhat hari ini Bu Astria, terima kasih banyak. Jadi saya sudah berpikir tentang plan ini akan saya lakukan untuk memotivasi mereka untuk belajar. Iya. Baik, sama-sama Bu Ayu. Saya juga terima kasih karena Bu Ayu sudah percaya mau curhat sama saya. Mudah-mudahan nanti segera bisa kita realisasikan ya Bu solusi-solusinya. Baik, Bu Ayu ada yang mau kembali disampaikan? Mudah-mudahan Ibu mungkin kita akan bertemu nanti, jangan kapok-kapok Bu ya jadi teman curcol saya. Saya tahu Ibu lagi sibuk banget di hari ini ya, UK ya Bu ya. Lagi latihan ini Bu. Oh lagi masih latihan Ya, Bu ya. nanti UK-nya di bulan April begitu. Ya itu sebenarnya saya gini sekali berpikir untuk ganggu Bu Astria. Aduh gimana ya daripada saya galau, mending gini aja deh. Mending langsung curcol aja dah gitu ya. Ya, Terima tidak kasih loh Bu apa-apa Bu. Astria. Selagi masih ada waktu Bu, pasti Ya. kita sharing-sharing nanti lagi. Baik, terima kasih Bu Ayu. Selamat siang. Selamat siang Ibu, sampai nanti ya Bu ya. Jangan kapok-kapok loh Bu. Iya, sampai nanti Bu. Iya.